Action. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast kita hari ini. Kita punya tamu khusus untuk podcast perdana kita jauh dari luar negeri. Mau tahu siapa? Kita kenalan dulu yuk. Halo. Halo teman-teman. Nama saya Albert nih, baru pulang dari Sydney 2 hari yang lalu. Oh, Albert 2 hari yang lalu dari Sydney. Emang aslinya orang mana? Aslinya dari Pontianak. Oh, aslinya memang orang kita ke nih? Iya, iyalah. Oh, iyalah. Udah langsung balik aksen-aksen kita Pontianak Melayunya ya. Iya. Nanti liburan berapa lama di sini? Sampai tanggal 25 kurang lebih. Oh, tanggal 25. Jadi 25 habis itu balik ke Aussie lagi? Iya. Oh, balik ke Aussie lagi. Kalau kita nih kan di podcast ini pengen cerita-cerita tentang ya seputaran properti dan lingkaran-lingkarannya gitu kan. Kalau Albert mungkin backgroundnya boleh tahu gak? Sebelumnya mungkin sekolahnya atau sekolah di SMP, SMA mungkin atau bahkan kuliahnya boleh cerita dikit? Iya, di Pontianaknya kan mulainya dari ya SD sampai SMK Immanuel. Oh, anak sama deh. Iya. Oh. Cuma angkatan lebih mudah sedikit ya. Gak usah dibahas. Iya, maaf ya. Setelah dari Immanuel, kebetulan kesempatan ada pindah ke Sydney, Australia. Jadi ambil S1-nya di bachelor degree gitu ya, di Australia di Sydney. Oh, jurusan apa tuh? Accounting kebetulan waktu itu, business and accounting. Oh, kita lah ya buka-buka Cina nih. Ya. Ngurusnya duit-duit, ngitung-ngitung duit orang atau duit sendiri beda lagi ya? Iya. Oh. Tapi yang penting hitung duit ya. Iya, harus cuan-cuan-cuan kata orang Cina ya. Oh gitu. Jadi kalau misalnya dari pertama sekali menginjakkan kaki di Australia sampai kerjaan pertama mungkin ya kalau mau sharing itu berapa lama? Itu dari awal kan maksudnya untuk dari sekolah kan dibatasi ya berapa jam kerja dan berapa lama bisa bekerja begitu ya. Ini kebetulan sebelum COVID ya. Jadi kan untuk perubahan peraturan sebelum COVID dan sesudah COVID kan berbeda. Dan kebetulan sebelum COVID ya dibatasi dengan kerja cuma 20 jam. Dan sebagai student atau pelajar kan kerjaannya terbatas ya. Banyak kerjaan lain memang ada, cuman yang dibatasi apa aja yang bisa dikerjakan. Dan kebetulan ketika masuk setelah belajar di Australia di Sydney ya hospitality. Hospitality. Yeah. Apa bahasa Indonesia hospitality itu? Aduh, kayak pariwisata. Oh, pariwisata. Kerjaan pertama waktu itu apa? Waktu itu di restoran kalau nggak salah. Jadi ada bantuin di kitchen dan kemudian juga ada sempat bantuin di floor seperti kayak pelayan gitu ya di Indonesia. Ambil ini pesanan, masukin ke kitchennya, pilihannya apa aja, dan kebetulan bantu di kitchen juga untuk bantu masak-masak pernah. Oh, jadi minimal bisa masak-masak lah ya? Ada lah, bisa Indomie juga bisa. Oh, telur goreng jadilah ya, Jadi. nggak bakal kering dan angus lah ya. Iya. Oh, kalau berarti jangka waktu dari pertama nginjakin kaki di Australia sampai ke pekerjaan pertama kurang lebih berapa lama dapatnya? Ada kurang lebih mungkin 5 tahunan. Oh, kurang lebih ya. Baru mulai kerja ya? Iya, maksudnya untuk pertama kali masuk kan langsung kerja di hospitality. Emang udah bisa dapat. Oh, langsung. Gitu, bisa. Berarti sambil kuliah, sambil Ya, kerja. sambil kerja, betul. Kemudian ya kurang lebih 5 tahun sambil kuliah dan kerja ini dapat kerjaan yang full time, bener-bener di kayak untuk jenjang karir, dan kurang lebih 5 tahun waktu itu. Oh, pertama kali di yang berarti apa? Office kah? Iya. Itu sebagai apa? Call center di bank juga. Di bank. Iya. Oh, kok kita di bank, di bank. Di Iyalah. bank, ya. Ya masih aksennya Australia gitu masih nyangkut. Ya. Oh, jadi call center. Jadi kalau misalnya kami yang di Pontianak mungkin ngerti biasa kartu kami nyangkut atau apa ya, ada call center. Halo, tolong kartu saya nyangkut gitu ya? Iya, betul. Oh, jadi kita bisa bantuin ada masalah perbankan apa aja, misalnya kan ya seperti credit card atau pembukaan account baru, mutasi uang, dana segala macam bisa dibantuin call center ya. Berarti kalau dari yang pertama kali di Aussie sampai dengan hari ini udah berapa tahun? Untuk di bank kurang lebih hampir 5 tahun juga sekarang. Oh, di perbankan di Australia kurang lebih 5 tahun. Iya. Sekarang sebagai apa kalau di perbankannya? Sekarang kebetulan title-nya misalnya small business banker. Small business banker. Kalau kita translate Indonesia, small kecil, bisnis ya bisnis, banker orang kerja di bank ya. Iya. Berarti kalau ditranslate ke fullnya apa? Bank
untuk bisnis kecil. Perbankan untuk bisnis kecil. Iya. Fokusnya seperti apa tuh ya di sana? Jadi biasanya target bisnisnya kita buat orang-orang yang udah buka bisnis kurang lebih 2 tahun gitu kan, dan bisnisnya biasanya untuk hitungan dolarnya di bawah 1 miliar dolar misalnya. Oh, 1 miliar dolar. Iya. Itu bagi saya 1 miliar berarti besar. 1 juta gitu ya, 1 juta dolar misalnya gitu. Oh. Ya. Oh, 1 miliar dolar itu kok dirupiahkan? Enggak, ke dolar juga. Masih dolar ya. Tapi kalau dirupiahin berapa ya hitungannya? Dikaliin 10.000 kalau gitu ya, kurang lebih ya. 10 miliar berarti. Berarti suruh penontonnya yang ini aja lah ya, hitung sendiri ya di rumah, pencet 1 juta tadi ya? Iya. 1 juta dolar kali kurang lebih kurs 10.000, itu hitung aja berapa? Ya. Berapa M lah di 10 situ miliar kali ya. Oh, Kurang 10 lebih ya. miliar. Ya. Wah, banyak duit kau, bro. kan penjualannya mereka, customer ya, bukan uang kita ya. Oh iya, benar juga ya. Berarti kalau kita fokusnya di small business, Ya. apa yang kalau di sana tuh kasihnya berupa pinjaman kah, KPR kah, kalau bahasa kita di sini ya, atau apa begitu? Ya, jadi biasanya untuk fasilitas dari banknya yang kita tawarin untuk customer tergantung ya. Untuk bagian misalnya bisnisnya, kita biasanya ada yang namanya business loan. Jadi business loan ini bisa digunakan untuk goodwill purchase, untuk kayak let's say beli bisnis. Beli bisnis? Ya. Beli, oke. Jadi misalkan udah ada bisnis yang udah jalan nih misalnya, dan kebetulan yang jualan let's say kafe ya, ada kafe yang udah jalan. Kemudian kafenya kebetulan yang punya kepingin buka sesuatu baru misalnya kan, atau ke restoran misalnya. Tapi dia mau jual kafenya. Jadi kita bisa sediain fund untuk beli ini kafe. Tapi untuk penilaiannya kita bilang goodwill. Jadi kan untuk goodwill bisnisnya ini berapa dan dijual berapa, orang yang membeli kita kasih pinjamannya gitu. Oke. Oh, berarti kalau misalnya untuk beli rumah gitu juga bisa nggak sih? Iya bisa. Jadi home loan bagiannya Home kita. loan namanya. Ya. Oh, Jadi ada syaratnya ada? ada syaratnya home loan. Apa tuh? Jadi tergantung ya. Jadi kalau biasanya untuk bisnisnya kita, untuk small business, targetnya kita home loan itu buat orang-orang yang udah punya bisnis. Dan bisnisnya udah berjalan kurang lebih 2 tahun. Minimal 2 tahun. Ya. Jadi kita targetnya biasanya ada yang namanya sole trader. Jadi sole trader itu kan seperti orang yang wisatawan ya, bukan wisatawan berarti orang yang udah punya bisnis tapi jalan dengan namanya sendiri. Misalnya. Orangnya udah punya bisnis Iya, tapi pakai nama dia sendiri, Oke. bukan company gitu ya. oh, kalau kita di sini bukan nama PT, bukan nama CV, Bukan, tetap ya. si Ajong, si Iya, Abun iya, gitu ya. betul. Oh, Itu oke. namanya sole trader kita di Inggris ya. Oh, oke. Kemudian ada juga yang bisnis. Jadi yang bisnis ini kita biasanya bilangnya company, PTY Ltd misalnya. Nah, dan itu biasanya again untuk yang home loan ya. Jadi kita biasanya minimum punya financials 2 tahun. Kemudian ya ID-nya ya. Jadi kita bisa namanya KYC. KYC know your customer. Jadi know your customer ini kita mesti tahu siapa sih yang pinjam uang gitu. Si Mr. A sama Mr. B, atau Mr. A dan Mrs. B misalnya. Jadi kita mesti tahu customer kita siapa. Kemudian kita juga mesti tahu karakternya. Karakternya ini dia kerja sebagai apa sih gitu di company-nya, atau bidang usahanya apa. Sudah berjalan berapa lama. Kemudian apa aja sih yang sudah dijalanin dalam usaha ini begitu kan. Dan last part itu dari bank biasanya kita juga cek namanya credit score. Oh ya, di sini Jadi juga ada. ada ya. Ada. Jadi credit score ini kan buat bank untuk ya melindungi bank lah intinya ya, untuk tahu kalau customer ini karakternya bagus atau enggak sih gitu. Biasa ada kan yang pinjam uang tapi nggak bayar gitu. Iya, nanti ngomongnya di depan, oh gampang, saya omsetnya segini-segini, tiba-tiba di bulan ke-6 ditagi-tagi, oh maaf Pak ya, saya belum bisa bayar, omset saya lagi gini-gini gitu ya. Iya, Jadi benar. Anda sebagai banker bakal ditanya-tanya sama atasan kemarin, analisanya gimana gitu ya. Iya, betul. Jadi kita harus pastiin ya. Itu kan buat karakteristik yang pinjam nih. Dan biasa juga ada yang lainnya ya, seperti ya yang belinya sebagai security-nya misalnya. Kita mesti tahu yang dibeli apa, ada buktinya enggak, ada valuasinya atau tidak. Itu ya sebagai ada persyaratan lainnya juga. Oke. Berarti kalian kalau kita bikin podcast ini bakal lebih dalam lagi, harus lebih panjang lagi menitnya nih. Kalau misalnya nanti ya kalau kalian pengen part kedua boleh komen di bawah ya, apa part kedua yang harus kita tahu tentang perbankan di Australia. Tapi boleh nggak spill ke teman-teman bank yang dimaksud, siapa tahu ada teman-teman dari Australia
atau orang kita Pontianak juga yang di Australia udah dapat apa? PR? PR. Udah bisa permanent apply juga kali ya? residency. Iya, sudah bisa. Bisa Kalau- apply juga, Iya. biar sesama enak ngobrol kan, sesama orang Pontianak, sesama orang Indonesia, komunikasinya bisa pakai bahasa Melayu. Jadi kebetulan waktu itu sempat kerja awal pertamanya nama banknya ING, International Netherlands Banks. Tapi sekarang NAB, National Australia Bank. Oh, Bank Nasionalnya Australia, bos. Oke lah, kalau gitu ntar boleh nggak di-share kontaknya di bawah keterangan Boleh. kita? Oh boleh ya, ntar boleh juga langsung nyari. Hubungi kita juga, komen di bawah juga boleh. Atau mau nanya nomor teleponnya secara pribadi juga boleh. Jadi untuk podcast kedua jangan lupa komen. Jadi ya gitu dulu ya kita ya. Boleh. See ya.